Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Mamra Febrian, my NPM 244111221. I'm from 25 class CX. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu dengan berjudul negosiasi. Nah, apa itu negosiasi? Mari kita langsung masuk ke slide yang pertama. Yaitu di sini ada pengertian negosiasi. Nah, negosiasi adalah proses komunikasi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, proses ini menggabungkan pertukaran informasi, tawar-menawar, dan kompromi sampai ada solusi bersama. Nah, di sini ada poin-poinnya juga, yaitu pertama melibatkan minimal dua pihak. Nah, interaksi antar pihak yang punya kepentingan yang berbeda. Yang di sini yang dimaksud kepentingan berbeda adalah dua pihak ini, satu misalnya penjual, satu pembeli. Nah, kan ada kepentingan berbeda, satu pengen jual, satu pengen beli gitu. Kemudian poin yang kedua ada perbedaan kepentingan. Nah, tujuan mendorong proses tawar-menawar itu tadi. Satu kepentingan untuk mendapatkan keuntungan, satu kepentingan untuk mendapatkan barang atau apa yang dibeli. Kemudian tujuan solusi bersama. Hasil akhir merupakan kesepakatan yang tepat diterima kedua belah pihak. Kemudian kita langsung masuk ke slide kedua. Slide selanjutnya yaitu tujuan negosiasi. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mencapai kesepakatan yang jelas dan dapat dijalankan. Yang kedua, menyelesaikan perbedaan pendapat tanpa konflik berkepanjangan. Yang ketiga, membangun dan mempertahankan hubungan kerja yang produktif. Kemudian yang terakhir, mendapatkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak gitu, atau di sini disebut mutual gain gitu. Kemudian prinsip-prinsip negosiasi di sini yang pertama ada kejujuran, yaitu dasar kredibilitas, informasi akurat dan mempercepat solusi. Nah, kita tuh harus jujur. Misalnya kita jual nih sama orang, kita jual suatu barang. Kalau misalnya barang itu ada kerusakan atau ada cacat, kita tuh harus jujur di bagian-bagian yang sekiranya orang tuh kurang teliti dalam melihat hal tersebut. Misalnya pas sebelum ketemuan gitu, jangan bilang barang bagus kalau barangnya nggak bagus gitu. Kalau ada yang jelek atau ada kendala ya diberitahu sebelum negosiasi. Kemudian ada komunikasi efektif, yaitu jelas, terstruktur, dan tepat sasaran, yaitu mengurangi salah paham. Nah, kalau lagi dibahasnya jual beli ya bahasnya jual beli, jangan bahas-bahas yang lain ya. Dan saling menghormati, menjaga hubungan untuk kerjasama jangka panjang. Nah, itu tadi kalau kita lagi negosiasi ya biasa aja, nggak usah nggak usah keras-keras amat gitu loh sama orang. Kalau misalnya orang nggak mau ya udah, jangan dipaksa gitu. Kemudian fokus pada solusi, alihkan diskusi dari posisi ke kepentingan bersama. Nah, itu tadi jangan banyak ngobrolnya, tapi fokus kepada apa yang lagi dilakukan gitu, fokus pada penjualan. Kemudian ada win-win, mencari keuntungan bersama agar kesepakatan berkelanjutan. Nah, masuk ke slide selanjutnya ada 6 tahapan utama menjelaskan alur dari persiapan hingga perumusan kesepakatan akhir. Itu ada persiapan adalah fase kritis, menentukan tujuan, batas minimum atau BATNA, dan informasi pendukung. Nah, di sini ada preparation, kemudian turun ke bawah ada opening, ke atas lagi ada statement, ke bawah ada bargaining, dan terakhir ada decision atau eksekusi. Masuk ke strategi negosiasi, itu mendengarkan aktif. Apa itu mendengarkan aktif? Tangkap kepentingan tersembunyi dan bangun rasa saling percaya. Kemudian yang kedua, argumen jelas, sampaikan fakta, konsekuensi, dan alasan secara sistematis. Yang ketiga, alternatif, usahakan beberapa opsi untuk menemukan titik temu.
Nah biasanya ya alternatif tuh biasanya negosiasi harga sih kalau saya. Kemudian yang keempat, kendalikan emosi, tetap tenang untuk mempertahankan posisi dan kredibilitas. Ini sangat penting ya, kendalikan emosi nih. Kemudian fleksibilitas, bersedia menyesuaikan taktik tanpa mengorbankan tujuan inti. Kemudian negosiasi dalam dunia bisnis. Ada beberapa negosiasi nih. Negosiasi harga, menetapkan harga, diskon, dan syarat pembayaran dengan pelanggan. Nah, itu tuh biasanya ya biasalah kayak kita nih COD atau apa gitu kan, biasanya sering kita pakai nih negosiasi harga. Ada negosiasi kontrak kerja, yaitu menyepakati tanggung jawab, durasi, dan klausul hukum. Nah, yang ketiga ada kerjasama antar perusahaan, negosiasi kemitraan strategis, kontribusi, pembagian keuntungan dan resiko. Yang terakhir ada negosiasi dengan pemasok, diskusi volume, kualitas, harga, dan jadwal pengiriman. Hambatan dalam negosiasi yang pertama, kurangnya informasi dan data minim membuat posisi lemah. Yang kedua, perbedaan tujuan tersembunyi yang saling bertentangan. Yang ketiga, komunikasi tidak efektif, pesan terdistraksi atau tidak jelas. Yang keempat, emosi tidak terkendali, marah atau defensif menghambat solusi. Yang terakhir, kurangnya persiapan, gagal mengidentifikasi makna dan prioritas. Contoh kasus di sini kita ambil negosiasi harga bahan baku. Sebuah perusahaan ingin menurunkan harga bahan baku. Nah, pemasok menolak mengubah tarif. Dalam pertemuan, perusahaan menawarkan komitmen pembelian dalam jumlah lebih besar dan perpanjangan kontrak sebagai imbalan diskon. Pemasok menerima penyesuaian harga dengan syarat volume minimum tercapai. Hasilnya kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nah, di sini ada poin-poinnya, ada 2 poin, itu strategi perusahaan. Gunakan volume pembelian sebagai nilai tukar. Jadi misalnya harganya 1.000. Nah, gimana caranya kita bisa buat harga itu menjadi 800 perak. Jadi caranya perusahaan ini, dia meningkatkan pemesanan. Misalnya saya mau pesan 1.000 biji tapi dengan harga segini. Nah, itu menekan harga dengan cara menaikkan volume itu. Nah, strategi pemasok di sini adalah mempertahankan margin dengan syarat komitmen jangka panjang. Jadi walaupun dengan harga yang 800 perak tadi turun kan, tapi volumenya banyak dan dengan komitmen jangka panjang tadi, jadi dia kontraknya panjang gitu. Jadi selama beberapa tahun atau selama beberapa bulan si perusahaan ini bakal tetap make si pemasok itu. Jadi nggak ada kerugian. Ini namanya negosiasi dan keuntungan bersama. Kesimpulannya adalah negosiasi adalah keterampilan penting dan dalam komunikasi bisnis, membantu mencapai kesepakatan efektif dan membangun hubungan jangka panjang. Persiapan komunikasi yang jujur, fokus pada solusi win-win, meningkatkan peluang sukses. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.